3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator. Jelas saya adalah Nafisa. Saya Ahmad Yusuf Firdaus Ramadhani. Saya Intan Nuraini. Saya Muhammad Sari. Di sini kami akan menyampaikan materi biografi tentang Nani Wartabone yang akan dibacakan oleh Muhammad Hafiz Ansari. Nani Wartabone. Kehidupan pribadi. Nani Wartabone adalah putra dari Zakaria Wartabone, seorang aparat yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda, sedangkan ibunya adalah keturunan ningrat dari salah satu kerajaan di Gorontalo. Meskipun ayahnya bekerja di Belanda, ia memiliki pandangan yang berbeda pada penjajah. Ia tak betah bersekolah karena menurutnya guru-gurunya yang berkebangsaan Belanda terlalu mengagung-agungkan bangsa Barat dan merendahkan bangsa Indonesia. Nani Wartabone. Haji Nani Wartabone 30 April 1907 sampai 3 Januari 1986 adalah seorang politikus dan nasionalis Indonesia yang berasal dari Gorontalo. Wartabone dikenal sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia di Gorontalo pada tanggal 23 Januari 1942 atau dikenal dengan Hari Proklamasi Gorontalo. Peristiwa ini terjadi lebih awal tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Atas dedikasi dan kontribusinya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo, Wartabone dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarno Putri nomor 085 TK tahun 2003 tertanggal 6 November tahun 2003. Selain itu, Nani Wartabone juga dianugerahi pula gelar adat Pulanga dari Persekutuan 5 Kerajaan di Gorontalo, yaitu gelar Taklo Duluwa Lolipu, yang berarti Sang Pembela Negeri, sang proklamator dari timur. Nani Wartabone merupakan seorang pejuang revolusioner kemerdekaan Indonesia di Gorontalo. Semasa hidup, dia berorganisasi dan berjuang melawan kolonialisme di daerahnya. Pada masa perjuangan kemerdekaan, ia mulai berjuang dengan mendirikan dan menjadi sekretaris Jong Gorontalo di Surabaya pada tahun 1923. 5 tahun kemudian, ia menjadi ketua PNI cabang Gorontalo. Nani bersama para tokoh pejuang kemerdekaan Gorontalo membentuk Komite 12 yang akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Gorontalo 3 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Peristiwa proklamasi Gorontalo yang dipimpin dan dibacakan oleh Nani Wartabone menjadi tonggak sejarah dan memotivasi para pejuang nasional, termasuk Soekarno dan Hatta, dalam mempercepat perjuangan kemerdekaan dari tangan penjajah. Proklamasi Gorontalo yang dilakukan oleh Nani Wartabone kemudian dikenal luas dengan nama Hari Patriotik 23 Januari 1942 atau Hari Proklamasi Gorontalo. Dari momen bersejarah inilah kemudian Nani Wartabone dikenal dengan julukan Sang Proklamator dari Timur. Penghargaan pada tanggal 23 Juni 1958, Letnan Jenderal Abdul Haris Nasution selaku Kasat pada saat itu memberikan penghargaan kepada Nani Wartabone. Kedua, Nani Wartabone dianugerahi pula gelar adat Pulanga Taklo Duluwa Lolipu dari Persekutuan 5 Kerajaan di Gorontalo, yaitu berarti Sang Pembela Negeri. Ketiga, pada peringatan Hari Pahlawan 2003, Presiden Megawati Soekarno Putri menyerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Nani Wartabone melalui ahli warisnya yang diwakili oleh salah seorang anak laki-lakinya, Haji Fauzi Wartabone, di Istana Negara pada tanggal 7 November 2003. Wartabone ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 085/TK/, tahun 2003 tertanggal 6 November 2003. 4. Untuk mengenang perjuangannya di kota Gorontalo dibangun monumen Nani Wartabone untuk mengingatkan masyarakat Gorontalo akan perjuangannya merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kelima, pemerintah daerah menetapkan Hari Patriotik 23 Januari atau Hari Proklamasi Gorontalo sebagai hari besar yang wajib diperingati setiap tahunnya dengan melaksanakannya upacara bendera, pembacaan teks proklamasi Gorontalo, dan napak tilas perjuangan para pejuang kemerdekaan termasuk Nani Wartabone. Keenam, Komando Resor Militer 133 oleh TNI AD
Angkatan Darat, kemudian diresmikan dan diberi nama Korem 133 Nani Wartabone sebagai bentuk penghargaan atas jasa pahlawan beliau dalam mengusir penjajah di bumi Gorontalo. Wafat Nani Wartabone yang pernah menjadi anggota MPRS RI, anggota Dewan Perancang Nasional dan anggota DPA itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya bersamaan dengan berkumandangnya azan sholat Jumat pada tanggal 3 Januari 1986 sebagai seorang petani di desa terpencil di Suwawa, Gorontalo. Baik, biografi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Nuraini. Pada Intan Nuraini dipersilahkan. Muhammad Mangundiprojo, Mayor Jenderal TNI Raden Muhammad Mangundiprojo, lahir pada tanggal 5 Januari 1905 sampai 13 Desember 1988, adalah seorang pejuang kemerdekaan dan perwira militer Indonesia yang ikut serta dalam pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November 2014. Kehidupan awal Muhammad Mangundiprojo lahir di Sragen pada tanggal 5 Januari 1905. Dia adalah cicit dari Syed Jodiwirjo atau Kiai Ngalimuntoha, salah seorang keturunan Sultan Demak. Setodiwirjo sendiri merupakan teman seperjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah Belanda. Keduanya memperluas pemberontakan melawan penjajah Belanda hingga ke daerah Ngawi, yakni Kecamatan Ngawi, dan Jawa Timur, yakni Kentosono dan Banyuwangi. Ia merupakan ayah dari mantan Pangkostrat Letjen TNI Himawan Sotanto. Garis hidup sebenarnya memberi kesempatan kepada Muhammad Mangundiprojo untuk bisa hidup berkecukupan dengan menjadi pamong praja, wakil kepala jaksa, dan kemudian asisten wedana di Jombang, Jawa Timur setelah lulus dari Ospia pada tahun 1927. Namun setelah Jepang menduduki Indonesia, ia memilih untuk menjadi tentara dengan bergabung menjadi anggota pembela tanah air pada tahun 1944. Karir militer. Setelah lulus pendidikan militer di Surabaya, Mangundiprojo ditugaskan sebagai Daidancho atau Komandan Batalion Peta di Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, semua anggota Peta menjadi pasukan inti Badan Keamanan Rakyat dan kemudian Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan cikal bakal TNI. Masuknya kembali pasukan Belanda di Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945 menjadi operasi militer terbesar pertamanya. Mangundiprojo bersama Bung Tomo, Doel Arnowo, Abdul Wahab, dan Dr. Mustopo pemimpin perlawanan terhadap pasukan sekutu yang berlangsung di seluruh penjuru Surabaya. Hingga tanggal 29 Oktober 1945, pimpinan sekutu mengadakan pertemuan dengan Bung Hatta untuk melakukan gencatan senjata. Pada pertemuan tersebut, Muhammad Mangundiprojo diangkat oleh Jenderal Orip Somarharjo sebagai pimpinan TKR Divisi Jawa Timur yang melakukan kontak biro dengan pasukan sekutu. Pada hari yang sama, 29 Oktober 1945, di sore hari, Muhammad bersama Brigadir Malabi berpatroli keliling kota Surabaya untuk melihat kemajuan gencatan senjata. Rombongan ini berhenti di jembatan merah di depan gedung Internatio. Di dalam gedung itu, tentara Inggris dari Kesatuan Gurkha sedang dikepung oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk diminta menyerang. Muhammad lantas masuk ke dalam gedung yang dikuasai Inggris untuk melakukan negosiasi. Tanpa disangka, Muhammad mulai disandra oleh tentara Gurkha dan terjadilah tembak-menembak antara tentara Inggris dan pemuda Surabaya. Malabi tewas dalam mobilnya meledak dan terbakar. Tewasnya Malabi membuat Inggris marah. Inggris mengultimatum rakyat Surabaya yang mempunyai senjata untuk menyerahkan senjatanya. Ultimatum ini spontan ditolak oleh Muhammad yang kemudian memimpin TKR dan pemuda Surabaya melakukan pertempuran berpuncak pada tanggal 10 November 1945. Perang terbuka di Surabaya ini berlangsung selama 22 hari dan menewaskan 6.315 pejuang anggota TKR. Muhammad sendiri bertugas memimpin pertempuran melawan tentara sekutu. Setelah pertempuran Surabaya usai, Muhammad Mangundiprojo dipromosikan menjadi Mayor Jenderal oleh Presiden Soekarno. Karir politik.
Setelah mengakhiri karir militer, Muhammad ditugaskan sebagai Bupati Ponorogo dari tahun 1951 sampai 1955 yang salah satu misinya adalah mengamankan daerah Madiun setelah pemberontakan PKI Musuh pada tahun 1948. Prestasinya ini kemudian mengantar Muhammad Mangunkusumo menjadi presiden pertama Lampung dengan misi utama mengendalikan keamanan di daerah ini. Kematian Muhammad Mangunkusumo tutup usia di Bandar Lampung pada tanggal 13 Desember 1988 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Bandar Lampung. Pada tahun 1990, nama tersebut diabadikan sebagai nama jalan di kawasan bisnis Surabaya Barat. Penghargaan atas jasa-jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan, Presiden Joko Widodo menganugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 7 November 2014. Menerima tanda jasa ini diwakili oleh cucunya Menteri Kemaritiman Indonesia Indroyono Sosilo. Materi selanjutnya tentang biografi Cut Nyak Mutia dibacakan oleh Yusuf. Baik, saya akan membacakan biografi dari Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia lahir pada tanggal 15 Februari tahun 1870, kemudian wafat pada tanggal 24 Oktober tahun 1910. Cut Nyak Mutia adalah pahlawan nasional Indonesia dari daerah Aceh. Ia dimakamkan di Alukuring, Aceh. Ia menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 107 tahun 1964 pada tahun 1964. Cut Nyak Mutia atau Cut Mutia merupakan anak dari hasil perkawinan antara Tuku Bendaud Pirak dengan Cut Jah. Dalam perkawinan tersebut, mereka dikaruniai 5 orang anak. Cut Mutia merupakan putri satu-satunya di dalam keluarga tersebut, sedangkan keempat saudaranya adalah laki-laki. Saudara tertua bernama Cut Burahim, disusul kemudian Tuku Muhammad Syah, Tuku Cut Hasan, dan Tuku Muhammad Ali. Orang tua Cut Nyak Mutia merupakan keturunan asli Aceh, seorang ule balang di desa Pirak yang berada dalam daerah Kaulebalangan Kuruto. Awalnya Cut Mutia melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama suaminya Tuku Muhammad atau Tuku Jik Tunong. Namun pada bulan Maret 1905, Jik Tunong berhasil ditangkap Belanda dan dihukum mati di tepi pantai Lok Sumawe. Sebelum meninggal, Tuku Jik Tunong berpesan kepada sahabatnya Pang Nanggru agar mampu menikahi istrinya dan merawat anaknya Tuku Raja Sabi. Cut Mutia kemudian menikah dengan Pang Nanggru sesuai wasiat suaminya dan bergabung dengan pasukan lainnya di bawah pimpinan Tuku Muda Gantu. Pada suatu pertempuran dengan Korps Mersus di Payacicam, Cut Mutia dan para wanita melarikan diri ke dalam hutan. Pang Nanggru sendiri terus melakukan perlawanan hingga akhirnya tewas pada 26 September 1910. Cut Mutia kemudian bangkit dan terus melakukan perlawanan bersama sisa-sisa pasukannya. Ia menyerang dan merampas pos-pos kolonial sambil bergerak menuju Gayo melewati hutan belantara. Namun pada 24 Oktober 1910, Cut Mutia bersama pasukannya bentrok dengan Mersis di Alukuring. Dalam pertempuran itu, Cut Nyak Mutia gugur. Pada tanggal 19 Desember 2016, atas jasa-jasanya pemerintah Republik Indonesia mengabadikan dalam pecahan uang kertas rupiah baru Republik Indonesia pecahan 1000. Penghargaan yang diperoleh oleh Cut Nyak Mutia selama kehidupannya yaitu menjadi pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Kemudian diabadikan dalam mata uang nominal 1000 rupiah. Nama Cut Mutia juga diabadikan di beberapa tempat, seperti di Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara, Museum Utara Cut Mutia Aceh Utara, Masjid Cut Mutia Jakarta Pusat, Taman Cut Mutia Bekasi Jawa Barat, dan juga beberapa nama-nama jalan di Indonesia. Tempat peristirahatan Cut Nyak Mutia, pasukan Belanda menggencarkan pengejaran terhadap pasukan Cut Mutia pada bulan Oktober 1910. Hal itu membuat Cut Mutia memindahkan pasukannya dari gunung ke gunung untuk menghindari pengepungan yang dilakukan Belanda. Hingga pada tanggal 24 Oktober 1910 di daerah Alukuring,
terjadi pertempuran sengit antara pasukan Belanda dan pasukan yang dipimpin Cut Mutia. Dalam pertempuran ini Cut Mutia gugur. Sebelum wafat, Cut Mutia menitipkan anaknya kepada Tuku Syekh Buah untuk dijaga. Terima kasih kepada Yusuf Firdaus. Setia